Saudara, bulan ini kita banyak belajar tentang spirit led. Bagaimana Roh Kudus memimpin hidup saudara dan saya. Kita sudah belajar kemana Roh Kudus memimpin kita. Sama seperti Tuhan Yesus setelah dia dibaptis 2000 tahun yang lalu di Sungai Yordan. Maka Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Yesus berpuasa 40 hari di sana. Setelah itu iblis datang untuk mencobai, menggodai Yesus 3 kali. Tetapi akhirnya Yesus mengalami kemenangan atas setiap godaan. Jadi kemana Roh Kudus mau pimpin kita? Agar saya dan saudara menang atas setiap godaan. Yang setuju katakan amin. Bagi saudara yang belum mendengar khotbah itu, Anda bisa cari di file YouTube channel Bethany Miracle Center. Temanya adalah kalahkan godaan. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa pengurapan Tuhan akan membuat kita mengalami penyertaan Tuhan dan percepatan. Dan Daud itu diurapi oleh Tuhan karena dia punya kualitas rohani yang cukup membuat Tuhan sungguh mengurapi dia. Daud mempunyai penundukan diri dan juga bisa dipercayai. Nah, hari ini saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk melihat bahwa ketika Tuhan Roh Kudus memimpin kita, kemana dia mau pimpin kita? Ternyata Tuhan Roh Kudus mau membawa kita untuk terus maju, semakin naik, dan bukan mundur maupun turun. Saudara-saudara, hari-hari ini di tengah-tengah pandemik ini ada banyak anak-anak Tuhan yang ternyata mereka bertanya, kalau Tuhan baik dan cinta sama saya, kenapa hidup saya mengalami banyak pergumulan? Sementara saya lihat orang yang tidak ke gereja, orang yang hidupnya kacau, maka hidup mereka jauh lebih enak dari saya. Kalau gitu percuma saja saya melayani, percuma saja saya ke gereja, percuma saja saya beribadah bahkan memberi korban. Anda harus mengerti, semua ibadah, doa, korban kita, pelayanan kita tidak pernah sia-sia. Semua apapun yang kita lakukan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Ayo ucapkan bersama saya, semua tidak pernah sia-sia. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya saudaraku, krisis merupakan ujian apakah saudara semakin maju ataukah kita semakin mundur di dalam Tuhan. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah maju atau mundur. Ayo ucapkan bersama saya, maju atau mundur. 2, 3. Saudara, harusnya saudara tambah maju dalam Tuhan atau tambah mundur? Tambah maju. Kata bersama saya mau semakin maju. 2, 3. Yang online coba klik, katakan saya mau semakin maju. Nah, saudaraku, Roh Kudus mau memimpin kita untuk semakin maju di tengah tantangan apapun. Saudara, pertanyaannya hari ini, kalau kita jujur di hadapan Tuhan dan sesama, sekarang hari ini apakah saya sedang maju rohani saya, ataukah saya sedang mundur? Apakah saya semakin naik rohani saya, ataukah malah saya makin merosot? Nah, kalau orang dibilang begini, kamu kok kelihatannya tambah merosot ya, kok kayaknya kamu tambah mundur rohaninya, percayalah orang itu akan marah dan berkata, I'm okay, saya semuanya baik-baik kok. Kamu jangan bilang begitu dong, kamu menghakimi, saya semua tetap baik kok, saya tetap percaya Yesus, saya tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, saudara, mari kita belajar. Benarkah kita hari ini sedang semakin maju atau semakin merosot? Nah, kita akan belajar untuk kita check up. Kata bersama saya keras, check up. 2, 3. Tentunya dari Alkitab. Apakah rohani saya hari ini lagi naik atau lagi merosot, lagi turun? Nah, izinkan saya mengajak saudara untuk belajar dari bapak orang beriman. Bernama siapa? Abraham. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10. Alkitab berkata demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu.
Negeri yang dimaksud negeri di mana? Inilah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan kalau Anda baca ayat sebelumnya, Abram itu berasal dari tanah Ur Kasdim. Kalau sekarang itu Irak. Dan ternyata Tuhan berkata, Abram, keluar tinggalkan negerimu, pergilah ke tanah yang aku janjikan. Saya mau tanya Bapak Ibu, saya mau tanya. Berarti Abram ini ada di tanah Kanaan, sedang dipimpin Tuhan atau tidak? Halo? Sedang dipimpin Tuhan. Nah yang menarik ketika Abram taat untuk dipimpin oleh Roh Kudus, untuk dipimpin oleh Tuhan, lihat ayat ini berkata apa? Ketika kelaparan timbul di negeri itu. Loh. Kok katanya dipimpin Tuhan? Lah kok ngalami kelaparan? Kok ngalami krisis? Kan harusnya kalau Tuhan pimpin saya mau ikut sama Tuhan, harusnya saya mengalami kelimpahan, kemenangan, tidak ada lagi masalah. Loh, lah kok Abram dipimpin Tuhan, kok malah ngalami kelaparan? Nah, dengar baik-baik. Krisis dipakai Tuhan untuk menguji saya dan saudara. Apakah saudara makin maju atau makin mundur? Masalah seringkali dipakai Tuhan, tantangan dipakai Tuhan untuk mengetes kita apakah saya dan saudara makin maju atau makin mundur. Doa saya lewati masa bahagia maupun masa pergumulan, masa kelimpahan maupun masa kekurangan, kita makin maju di dalam Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. NIV version berkata, now there was a famine in the land. Ternyata ketika Tuhan tuntun Abraham ke tanah perjanjian, di situ ada kelaparan. Lihat kalimat berikutnya. And Abraham went down to Egypt. Maka Abraham turun ke bawah. Kemana? Ke Mesir. Mesir adalah lambang daripada dunia ini. Mesir adalah lambang perbudakan dosa. Mesir adalah lambang yaitu kehidupan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang menarik gini saudaraku. And Abraham went down to Egypt. Alkitab berkata Abraham turun ke bawah. Kemana? Ke Mesir. To live there for a while because a famine was served. Sebab ada kelaparan di tanah perjanjian. Saudara, dari kalimat ayat ini kita bisa belajar. Ketika di tengah krisis, Abraham malah mengalami penurunan rohani. Mengalami kemerosotan rohani. Mengalami kemunduran rohani. Saudara sekali lagi, mari kita check up. Kadang bersama saya keras check up, 2, 3. Apakah hari ini saya lagi mundur atau lagi merosot? Saudara yang menyedihkan, di masa pandemik ini banyak orang tambah mundur merosot rohaninya. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, biar kita semua keluarga besar BMC makin maju, dan makin naik bersama dengan Tuhan. Kurang meriah dong. Yang mau maju terus lebih meriah lagi. Nah, contohnya, saudara kalau kita mau check up, nggak cuma pakai perasaan. Oh kayaknya saya tetap setia kok sama Tuhan. Saya tetap percaya Yesus kok. Saya tetap ke gereja kok. Saudara, hati-hati. Ada banyak orang yang ternyata masih ke gereja. Masih pelayanan. Tapi tanpa dia sadar, dia sedang merosot dan turun rohaninya. Dan gak usah gengsi, mari kita check up dari Alkitab. Kenapa? Saudara untuk tahu tekanan darah Anda lagi normal, naik atau turun. Gak cuma karena perasaan. Tapi Anda bisa pakai alat tensi pengukur tekanan darah. Ya Pak ya. Dan tiba-tiba loh, lah kok tinggi? Saudara kan tahu. Sama juga. Saudara sekarang kita ini lagi turun berat badan, stabil atau naik. Anda harus berdiri di atas timbangan. Check up. Aku tambah naik atau tambah turun berat badanku. Dan kalau Anda naik ke atas timbangan badan, Anda tidak bisa lihat angka timbangan badan.
Itu artinya perutmu mengembang ke depan. Nah, jangan marah ketika kita ada di atas timbangan badan atau ketika kita check up tekanan darah dan menunjukkan ada yang tidak baik. Nah, hari ini firman ini tidak bertujuan menghakimi siapapun, tapi bertujuan untuk check up saya dan check up saudara. Apakah kita hari ini lagi naik, lagi makin naik, maju secara rohani, ataukah ternyata kita sudah turun sangat jauh? Siapa mau check up rohani pada hari ini? Katakan amin. Nah, ayo kita belajar apa tanda orang yang sedang turun rohaninya. Oke, nggak usah marah, nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat sibuk tetangga saudara, nggak usah sibuk lihat mertua Anda, lihat diri kita sendiri. Katakan amin. Ayo kita lihat dari Abraham, apa tanda orang sedang turun rohaninya? Kejadian 12 ayat 11 sampai 13 ya. Lanjut tadi waktu Abraham meninggalkan tanah perjanjian, went down, turun ke bawah ke Mesir, apa yang terjadi? Ayat 11. Pada waktu Abraham akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Tunggu dulu sampai sini. Bapak-bapak, kalau Anda berani mengakui istri Anda cantik, itu pria yang baik atau pria yang jahat? Halo? Baik. Nah, dengar, seorang pria sejati, waktu istri Anda, Pak, dipanggil Bapak, nggak ada yang Pak, waktu istri Anda mau ke gereja, sudah pakai baju yang dia pakai, terus muter-muter di depan Anda, suaminya, itu maksudnya apa? Sudah muter-muter di depan Anda, maksudnya apa? Minta dipuji. Cantik ke. Bapak-bapak kadang-kadang enggak peka. Istri sudah muter di depan, sudah bapaknya cuma lihat. Oke. Nah, jadi Abraham ini mengakui kalau istrinya Sarai cantik. Pak, istri bapak cantik enggak? Coba lihat sebelah, ya bukan istrinya orang lain, istrimu sendiri. Cantik enggak? Cantik enggak? Ya, ayo coba pria sejati, para pria-pria suami yang baik, coba ngomong pada istrinya. Jangan istri orang lain ya, istri saudara sendiri ngomong, kamu cantiknya. Tapi ayat 12 lihat. Apabila orang Mesir melihat engkau, Sarai yang cantik, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku, membunuh Abraham, dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara, Abraham ketika dia went down to Egypt, rohaninya turun ke bawah ke Mesir, Abraham takut mati. Dia takut dibunuh karena punya istri yang cantik. Ternyata punya istri cantik gak selamanya mendatangkan kebahagiaan. Saudara, apa tanda orang yang sedang merosot rohaninya, sedang turun? Yang pertama, dipenuhi ketakutan. Filled with fear. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Ayo coba check up sekarang diri kita. Orang yang sedang turun rohaninya, hidupnya akan mulai dipenuhi dengan banyak ketakutan-ketakutan. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Banyak kegelisahan-kegelisahan. Kegalauan. Dan akhirnya mumet sendiri. Pusing sendiri. Kenapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan banyak ketakutan. Dan hari ini bagaimana dengan kita? Di Amerika disurvei, di masa pandemi ini, orang yang kena anxiety, ya, orang yang kena kekhawatiran tambah meningkat. Malah omset penjualan pil obat anti kekhawatiran makin meningkat. Ini tanda apa? Ada banyak orang sedang dipenuhi ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Kegelisahan. Karena mereka lagi turun rohaninya. Loh, Pastor Lukas kok bisa bilang begitu? Karena saya percaya orang makin maju imannya, makin maju rohaninya,
Tuhan itu adalah sumber segala ketenangan. Dia adalah sumber segala kepastian dan pertolongan. Orang yang semakin maju rohaninya tidak akan dipenuhi ketakutan. Tapi semakin berani, percaya, dan tenang, dan tetap damai di tengah-tengah badai apapun juga. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini apakah hidupmu terus dipenuhi dengan banyak ketakutan, kegelisahan, sampai gak bisa tidur? Berarti kita sedang merosot secara rohani. Selama Simon Petrus, dia jalan di atas air mendekat kepada Yesus, maka dia bisa berjalan di atas mujizat dan kemenangan. Tapi begitu Simon Petrus mulai merasakan, yaitu tiupan angin yang keras dan gelombang, maka rohaninya, imannya mulai merosot. Di saat itulah dia tenggelam di air. Saudara, hari ini, apakah engkau sedang banyak dipenuhi dengan banyak ketakutan? Kabar baiknya, ternyata 90% dari apa yang kita takutkan tidak pernah terjadi. Saudara, Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu khawatir? Bukankah Tuhan saja pelihara burung di udara, bunga-bunga di padang, apalagi saya dan saudara, orang-orang yang dicintai dia. Dia berkata, aku pelihara, aku campur tangan, aku yang bela, aku yang memelihara, aku yang membuat hidupmu terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Kata bersama saya, Tuhan yang pegang kendali. 2, 3. Buat apa kita takut dan khawatir? Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kalau hari ini kau sedang galau, takut, gelisah, itu bukan dari Tuhan. Itu tandanya kita lagi merosot rohani kita, jauh dari Tuhan. Tetapi Alkitab berkata Tuhan memberikan roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Alkitab juga berkata kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yang setuju katakan amin. Artinya kalau engkau dekat makin maju dengan Tuhan, dia sumber kasih. Maka hidupmu dipenuhi kasih Allah. Engkau penuh dengan kasih Allah. Maka ketakutan akan pergi. Kalau engkau sudah mulai penuh kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kegalauan. Artinya kasih Allah sudah tidak penuh dalam hidupmu. Hidup ini memang berat. Tapi Yesus kita lebih besar daripada persoalan kita yang berat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kalau orang makin dekat Tuhan, makin maju rohaninya, maka dia semakin berani. Bukan karena merasa hebat, tapi berani dengan penyertaan Tuhan. Gak ngawur, gak nekat. Ada banyak orang sekarang saudara, itu ngawur. Ya toh? Tapi saudaraku, Alkitab berkata, orang bijak itu kalau melihat malapetaka di depan, bersembunyilah ilah. Iya, bukan karena dia pengecut, tapi justru dia menghitung, waduh. Kalau saya terus maju nanti akan kena malapetaka. Lalu dia menghitung lebih baik aku menghindar. Tetapi orang yang tak berpengalaman, orang yang bodoh, berjalan terus lalu kena celaka. Jadi bukan berarti bahwa saudara, kalau Anda sudah lihat bahwa wah ini bakal begini prediksinya. Lalu Anda bilang pokoknya percaya saja, jalani aja maju. Anda akan mati dalam keadaan yang konyol. Saudara, jadi kita boleh gunakan hikmat, perhitungan, prediksi. Tapi tetap jangan dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Belajarlah hidup berserah. Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayo ucapkan 2, 3. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang di online juga ucapkan sama-sama 2, 3. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini apakah kita sedang penuh dengan banyak ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran? Mari kita lihat, itu tanda kita lagi merosot dan balik kembali. Yang kedua, apa tanda orang yang sedang turun rohaninya? Balik Kejadian 12 ayat 11 sampai 12. Pada waktu Abraham akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Ayat 12. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Nah, di sini Abraham bukan cuma takut mati. Tapi Abraham rela mengorbankan istrinya Sarai
Dia tahu kalau sampai penguasa Mesir suka sama Sarai isinya yang cantik dan ternyata belum menikah, dan karena Abraham ngomong cuman saudaranya, maka dia selamat, aku selamat. Alias begini, aku korbankan istriku gak apa-apa, diambil orang lain, yang penting gua selamat. Saudara, apa tanda orang yang sedang turun rohaninya? Yang kedua, dipenuhi keegoisan. Filled with selfishness. Orang makin dekat Tuhan akan serupa dengan Yesus. Yesus itu Tuhan yang pemurah. Gak ada yang amin. Yesus itu Tuhan yang pemurah. Yesus Tuhan yang suka berkorban. Tapi kalau Anda makin jauh dan merosot, Anda akan jadi orang yang selfish. Pokoknya apa-apa dipikirin, pokoknya untuk dirinya sendiri. Pokoknya mau menangnya sendiri. Apapun terjadi pokoknya me. Dan ini adalah orang yang sedang merosot rohaninya. Kenapa? Karena kalau orang yang merosot rohaninya turun, maka hidupnya akan mau menangnya sendiri. Sebaliknya orang yang makin naik rohaninya dengan Tuhan, dia makin rendah hati, suka berkorban, dan mau mementingkan kepentingan bersama. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, lihat 10 orang kusta di Yeriko. Semuanya minta disembuhkan, Tuhan sembuhkan. Yang balik berapa orang? Cuman 1. Yang 9 kemana? Egois. Yang penting saya sembuh, goodbye Tuhan. Yang penting saya percaya Yesus, saya diberkati, saya dipulihkan. Apapun yang jadi impian saya jadi kenyataan, goodbye gereja. Sorry, aku enggak punya waktu. Tapi lihat dengan 1 orang kusta dia berbeda. Waktu dia disembuhkan, dia kembali pada Yesus, tersungkur. Karena dia tahu, kalau aku terus dekat naik rohaniku dengan Yesus. Bukan cuman kesembuhan yang aku dapat. Apapun yang Tuhan punya, aku juga punya. Hidupku akan berbeda. Satu kali ada seorang pria kaya yang terkenal egoisnya bukan main. Sudah egois, pelit, lalu kemudian apapun dia mau cari keuntungan bagi dirinya. Satu kali si orang kaya ini kehilangan tasnya. Ternyata tasnya itu berisi 50 keping emas. Saudaraku, jadi ini pria kaget, bingung, cari di sana-sana, sini nggak ketemu. Tas yang hilang, yang berisi 50 keping emas. Semua pegawainya disuruh cari, berhari-hari cari, saudaraku, nggak ketemu. Satu sore, ada seorang anak perempuan kecil, anak daripada pegawai, daripada si orang kaya. Ternyata waktu lagi jalan di dekat rumah orang kaya, ketemu tas itu. Waktu dilihat dibuka isinya 50 keping emas. Lalu dia bawa tas itu pulang. Papanya pulang kerja diberitahu, Pak, saya nemukan tas. Loh, ini tas bos saya, bos kita yang hilang. Nah, kita harus jujur. Kita harus mengembalikan tas ini. Oh iya Pak, ayo. Malam itu dibawalah si anak itu sudah yang menemukan oleh ayahnya ke rumah bosnya. Waktu bosnya lihat tasnya itu ditemukan, harusnya kan apa? Terima kasih, kamu saya kasih hadiah. Bosnya langsung berpikir, bagaimana aku bisa dapat keuntungan dari peristiwa kehilangan ini. Dan ditemukan tas kembali. Lalu kemudian bosnya bilang, coba ya saya hitung ya. Dihitung, loh kok cuma 50 keping emas? Loh kenapa bos? Kamu tahu nggak isi tas ini 75 keping emas. Yang bener bos. Cuma 50, enggak 75, saya nggak salah. Ribut. Kamu pokoknya harus ganti ya. Kayak ini masih kurang 25 keping emas. Kamu harus ganti. Namanya orang miskin, orang sederhana. Nggak mampu bos. Bosnya nggak mau. Bawa ke pengadilan. Di pengadilan hakimnya, seorang hakim yang bijak. Lalu orang kaya menuduh. Dia mencuri 25 keping emas perak. Emas yang ada di tas ini. Harusnya 75. Loh, sekarang berapa? 50. Jadi menurut kamu berapa? 75. Dia harus kembalikan 25 keping emas. Saudara, si wanita anak yang menemukan tertunduk, sedih sekali. Ini pria bosnya sudah dikasih beritahu, malah egoisnya, mau menangnya sendiri. Lalu kemudian hakim ini mulai ngelihat. Lalu dia tanya, nak, saya mau tanya lagi. Kamu betul nemukan tas ini? Iya, hakim. Isinya berapa? 50 keping emas. Bukan 75? Bukan.
Kamu jujur enggak? Jujur. Kamu mencuri enggak? 25. Enggak, saya sungguh-sungguh jujur. Saya nemukan cuma 50 keping emas. Betul? Betul. Lalu kembali ditanya si orang kaya. Betul, tasmu isinya 75? Betul. Kamu cuma nemukan 50? Betul. Sekarang saya putuskan sebagai hakim. Ternyata kamu kehilangan tas isinya 75 keping emas. Dia menemukan tas isinya 50 keping emas. Berarti tas yang dia temukan bukan tasmu. Karena tasmu isinya 75 keping emas. Loh, itu tas saya. Loh, kamu bilang 75, dia bilang 50. Berarti dia menemukan tas orang lain, bukan tasmu. Dan sebagai hakim saya putuskan, karena tidak ada yang ngeklaim ini tas usia 50 keping emas. Maka tas ini saya hadiahkan kepada anak yang menemukan tas ini. Saudara tepuk tangan, yes. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan kita egoisnya bukan main. Salah satu tanda egois, yang penting saya udah percaya Yesus. Yang penting saya selamat. Ipar saya, mertua saya yang galak, teman saya yang jahat, biar gak percaya Yesus, biar masuk neraka. Gak pusing, yang penting saya masuk surga. Lalu kita tidak pernah menginjil, kita tidak pernah beritakan Yesus. Hari ini, kalau kita lagi egois, mau menangnya sendiri, itu tanda kita lagi merosot secara rohani. Mari kita bertobat, kita kembali jadi orang yang bermurah hati. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Apa tanda orang yang sedang turun rohaninya? Yang ketiga, Kejadian 12 ayat 13. Abraham bilang begini sama Sarai. Katakanlah bahwa engkau adikku. Ya, jangan ngomong kita istri ya. Jangan ngomong suami istri. Kamu adikku. Aku saudaramu. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik. Oleh orang-orang Mesir. Aku ditreat dengan baik. Karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Yang pertama tadi, apa tanda orang yang merosot? Yang pertama apa? Dipenuhi apa? Itu lupa. Dipenuhi apa? Ketakutan. Yang kedua dipenuhi apa? Keegoisan. Yang ketiga dipenuhi kemunafikan. Abraham ngajak istrinya kong kali kong alias King Kong. Pura-pura ya, pura-pura kita bukan suami istri. Pura-pura kita cuma bersaudara. Ya, janjian ya. Bukankah itu sebuah kemunafikan? Apa arti munafik? Hidup dalam kepalsuan. Hidup dalam kepura-puraan. Coba cek hidup kita. Gak usah lihat orang lain. Orang yang sedang turun rohaninya. Hidupnya akan semakin penuh dengan banyak kepalsuan, banyak kebohongan dan kemunafikan. Apa yang diucapkan dan yang dilakukan beda. Apa yang dia tampilkan di sosial media dengan kenyataannya beda. Dan Anda tahu, saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang tertipu dengan flexing. Apa itu flexing? Ada orang-orang yang menampilkan gaya hidup mewah. Wow! Dan di Indonesia ya, lagi ramai ya. Ada apa itu? Crazy Super Rich. Muda 20 tahun lebih, sudah berhasil beli jet pribadi. Wow, mobil-mobil mewah. Wow, dia pamerkan. Dan orang semua, wow. Lalu apa tujuannya? Supaya orang invest dana ke orang-orang yang kayaknya begitu. Padahal ternyata tidak sekaya yang diduga. Bahkan tahun 2017 ya, di New York itu ada Anna. Di saudaraku di Netflix ada filmnya, Inventing Anna. Bagaimana ternyata dia orang Rusia, wanita muda, tapi akhirnya dia membungkus dirinya seolah-olah dia keturunan daripada bangsawan Jerman yang kaya raya, yang bakal ayahnya akan memberikan warisan. Dan dia bohongin orang-orang se-Manhattan, orang-orang kayanya. Lebih dari 40 juta US dollar. Dan akibatnya ketahuan dia bohong. Dan Anda tahu akhirnya dia dimasukkan ke penjara di New York. Dan beberapa hari kemarin beritanya, Anna yang asli yang penipu ini dideportasi
balik ke Rusia. Dan saudara, hari-hari ini banyak orang hidup dalam kepalsuan, kepura-puraan. Saya mau beritahu, orang yang hidup makin maju rohaninya, hidupnya akan transparan, hidup benar, hidup jujur, tanpa kepalsuan. Dan orang kalau hidup dengan jujur, tanpa kepalsuan, enak, ringan, dan hidupnya bahagia. Dari yang tepuk tangan. Saudara, kenapa? Loh, kita ini boleh nikmati berkat. Tapi real one. Gak usah palsu-palsuan. Kayaknya orang hebat. Tapi ternyata padahal lagi punya masalah banyak. Lebih baik kita itu jadi orang yang genuine. Orang yang jujur apa adanya. Kalau Anda punya kesempatan bisa makan di hotel bintang 5, nikmati. Jangan lupa ajak saya. Tapi kalau ternyata nggak bisa, lagi sulit, dan terpaksa Anda cuma makan di kaki 5, nikmati saja. Amin, saudaraku. Hidup ini sebenarnya sederhana dan murah. Yang mahal itu apa? Gengsi kita. Saudara, para wanita itu kan supaya cantik, biasanya pakai apa? Make up. Boleh nggak para wanita pakai make up? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh pria yang pakai make up. Ya. Nah, boleh nggak pakai make up? Oh, saya malah nyuruh istri saya pakai make up yang sebaik mungkin untuk Tuhan dan untuk suamimu. Nggak boleh untuk pria lain. Jadi dia make up, ya kan? Dan saudara para wanita juga Anda boleh make up. Yang pasti Anda bayar sendiri. Tapi yang menarik gini saudaraku. Make up itu yang memang membuat tambah cantik. Saya perhatikan ini istri saya kalau lagi make up. Apalagi kalau lagi pasang bulu anti badai. Itu biar kena anti badai saudaraku. Typhoon pun dia tidak akan pernah bergoyang. Bahkan alisnya pun juga sampai benar-benar. Hidungnya supaya kelihatan mancung ada tipuannya saudaraku. Ya, di sininya agak digelapin, sininya agak terangin saudaraku. Supaya wow. Loh, boleh nggak? Boleh aja. Kalau Anda memang mau berdandan untuk suami dan untuk Tuhan. Bukan untuk pria lain loh ya. Tapi saya amati, begitu pulang acara pesta, lalu istri saya mulai bersihin make up. Jujur, lega apa enggak? Aduh enak. Kenapa? Kadang-kadang pakai bulu mata yang begini. Apalagi suku yang 10 cm. Itu satu kedipan aja beratnya bukan main. Ya kan? Ibarat beban balok di depan mata, saudara. Itu benar-benar firman Tuhan, saudara. Nah, Anda bisa bayangin, saudara. Dan tiba-tiba begitu dia make up-nya bersihin, lega. Dan kemudian, aduh aku bisa tidur dengan nyenyak. Anda tahu nggak? Hidup dalam kepalsuan itu berat. Penuh dengan kebohongan. Tapi orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia itu Tuhan yang maha jujur, dia Tuhan yang bisa dipercaya. Kita juga jadi orang yang bisa hidup apa adanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, apa tanda orang yang sedang turun rohaninya? Kejadian 12 ayat 17. Tetapi Tuhan menimpahkan tulah, kutuk, penyakit yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena siapa? Karena Sarai, istri Abram itu. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, gara-gara Abram ngomong, ini saudaraku, bukan istriku, bukan istriku. Lalu Firaun, dia tahu ini wanita cantik. Rupanya untuk tahu mana yang cantik dan yang jelek. Nggak perlu pakai pengurapan Tuhan. Dikawini. Tapi untungnya belum sampai tidur sebagai suami istri. Satu istana kena penyakit semua. Mandul. Banyak penyakit. Sampai akhirnya Firaun sadar. Ini istrinya Abram. Saudara, apa tanda orang yang turun rohaninya? Menyusahkan orang lain. Abram menyusahkan seisi istana Firaun. Akibatnya kena tulah, kena penyakit, kena kemandulan. Orang yang sedang turun rohaninya, hidupnya tambah ribet, bet, sampai mampet. Hidupnya terus nyusahin orang lain. Sebaliknya orang makin naik rohaninya, dia akan makin jadi berkat. Nggak nyusahin orang, malah nolong orang. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Saya bersyukur kalau saudara jadi berkat di mana-mana. Saya bangga kalau gereja ini akhirnya ternyata dikenal. Sampai ada satu gereja Indonesia di Polandia, ternyata ada, saudara. Mereka berbagi berkat. Indomie yang sudah siap makan bagi para pengungsi dari Ukraina. Saya dikasih fotonya, saya dikasih videonya juga. Dan di grup para pendeta muncul. Lalu pemimpinnya saya puji. Wah, keren. Saya nggak melebih-lebihkan. Pemimpin sinodenya langsung bilang begini. Wah, apa yang Pak Lukas lakukan tiap hari, Kamis, sejak pandemik, itu menginspirasi. Bahkan sampai di Ukraina pun, mereka terinspirasi buat kita. Jujur, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kalau hidup kita nggak nyusahin orang lain, malah kita jadi berkat, suka nolong orang, hidup kita makin dekat dengan Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir, apa tanda orang yang sedang turun rohaninya? Kejadian 12 ayat 18 sampai 19. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ini masih sopan. Alkitab masih sopan. Bahasa yang lebih tegas. Lu ngapain bohong? Lu ngapain bohongin? Dia kan istrimu, bukan saudaramu. Ayat 19. Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu. Ambillah dan pergilah. Ayo, saudara. Firaun di depan semua anak buahnya. Di depan Abram istrinya dan anak buah Abram. Lalu Firaun ngomong, kamu itu loh kok bohong sih? Kamu kok membohongi saya? Ayo saya mau tanya, malu enggak? Malu. Malunya di mana? Di sini. Saudaraku, muka Abram mungkin kayak udang rebus. Dipermalukan di depan satu istana. Saudara, tanda orang yang sedang turun rohaninya yang kelima, dia akan mempermalukan dirinya. Perkataannya, tindakannya, tanpa sadar akan mempermalukan dirinya. Dengar baik-baik. Tindakan seseorang, perkataan seseorang akan menunjukkan kelas orang tersebut. Saya ulang lagi, dengar. Tindakan kita dan perkataan kita akan menunjukkan kelas kita. Kalau kelasmu, maaf, kampungan. Maka tindakan dan perkataan kita juga, maaf, kampungan juga. Tapi kalau tindakan dan perkataan kita ternyata elegan, membuat orang kemudian sangat terinspirasi. Itu kelas kita berkelas yang atas. Saya mau ajari, mulai sekarang, mari kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Enggak mempermalukan nama gereja, enggak mempermalukan nama Yesus. Tapi orang bisa tahu, orang percaya Yesus, hidupnya ciami. Ayo ucapkan bersama saya, perkataan saya menunjukkan kelas saya. 2, 3. Yang online ketiklah di komen, ucapkan sama-sama 2, 3. Perkataan saya menunjukkan. Kalau orang perkataannya terus yang jelek-jelek, pahit dan menjelekkan orang. Kelasnya memang begitu. Tapi kalau orang perkataannya jadi berkat. Mempermuliakan Tuhan. Kelasnya keren. Saudara, apakah kita selama ini mempermalukan nama Tuhan? Oh, kerja kok males. Ternyata gak jujur kerjanya. Nah, kalau ada orang begitu, bilang, pasti bukan orang BMC. Bukan orang BMC. Orang mana? Tapi kalau kerjanya bagus, jujur, bisa dipercaya, ngomong, pasti orang BMC. Loh, kok tukang selingkuh? Loh, kok gak setia sama istri? Bilang, pasti bukan orang BMC. Orang mana? Gereja mana? Tapi kalau setia sama istri, jujur sama pasangan, pasti orang BMC. Dan ada yang amin. Ini yang diam ini lagi ngerenung. Saudara, mari kita belajar.
Jangan permalukan dirimu dengan hal-hal yang buruk. Beberapa minggu ini kita dibombardir dengan banyak kabar-kabar kejatuhan demi kejatuhan. Dan saya sedih sekali. Saya ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan. Dan ternyata saya tanya, ini hoax apa enggak? Dan ini orang kenal betul dengan hamba Tuhan yang dimaksud. Dan mereka bilang, ini yang kita sesalkan. Saudara, mari kita belajar hari ini. Jangan mempermalukan. Tapi kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Orang makin maju rohaninya, makin maju imannya, pasti dia akan semakin mempermuliakan nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya dari 5 hal ini. Apakah saudara yang pertama apa tadi? Banyak ketakutan. Dipenuhi ketakutan. Apakah kita yang kedua dipenuhi apa? Keegoisan. Yang ketiga dipenuhi dengan apa? Kemunafikan. Yang keempat, kok tahu semua? Oh ya lihat, sudah gampang. Yang keempat apa? Dipenuhi dengan apa? Nyusahin orang lain. Yang kelima apa? Mempermalukan diri. Ayo. Kalau ada satu di antara 5 ini. Jangan marah ya. Berarti kita sedang merosot. Sedang mundur. Sedang turun rohani. Siapa sekarang mau berkata, Tuhan aku mau ambil keputusan. Mulai sekarang aku makin maju rohaniku. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa yang kita harus lakukan? Ayat yang terakhir. Kejadian 13 ayat pertama. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan dengan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. NIV version. So Abram went up. Dan Abram naik ke atas. From Egypt to the Negev. Dia mulai naik kembali ke atas. Meninggalkan Mesir. Dan kembali ke tanah Kanaan. Tanah Negev. Tanah perjanjian. With his wife and everything he had. And Lot went with him. Abram went up. Abram naik kembali ke atas. Dengan cara apa? Dia tinggalkan Mesir. Dan kembali ke tanah perjanjian. Rencana Tuhan untuk dia ada di tanah perjanjian. Hari ini cara agar kita kembali naik rohani kita. Tinggalkan Mesirmu. Dan kembalilah kepada rencana Tuhan. Tinggalkan semua hidup lama kita. Kembali cinta Yesus. Kembali semangat beribadah. Semangat melayani. Semangat baca Alkitab. Semangat berdoa. Karena itu akan membuat kita went up. And Abram went up from Egypt. Saya berdoa dalam nama Yesus. Sekarang kita ambil keputusan. Lukas went up. Naik ke atas. Meninggalkan Mesir. Dan kembali kepada rencana Tuhan. Setiap kita, keluarga besar BMC, went up. Naik ke atas. Dan kita tinggalkan Mesir kita. Kembali balik kepada rencana Tuhan. Kesimpulannya, jangan pernah turun secara rohani. Tetapi teruslah naik sampai akhir hidup kita. Apa tanda orang yang sedang turun rohaninya? Yang pertama, hidupnya dipenuhi ketakutan. Hari ini, jangan biarkan ketakutan terus menguasai saudara. Datang kembali mendekat pada Tuhan. Sang sumber iman yang bisa kita percaya. Sehingga saudara tidak lagi dipenuhi ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Tapi dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan ketenangan. Yang kedua, apakah kita sedang dipenuhi keegoisan? Orang makin egois, menandakan dia makin jauh dari Tuhan. Loh, tapi dia itu pelayanan loh pastor. Enggak jaminan. Orang makin dekat dengan Tuhan sang pemurah. Dia tidak akan pernah hitung-hitungan dan dia tidak sibuk mencari panggung. Yang dia lakukan adalah membangun mesbah bagi Tuhan. Tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Tapi apa yang menyenangkan Tuhan dan banyak orang. Yang ketiga, apakah kita sedang dipenuhi kemunafikan? Ada banyak kebohongan, kepalsuan. Maukah kita kembali buka topeng kemunafikan kita? Hidup
dengan jujur. Yang keempat, apakah kita lagi nyusahin banyak orang? Gara-gara kita, keluarga kita ngalami banyak kesusahan. Gara-gara kita, teman-teman kerja kita ngalami banyak kesusahan. Gara-gara kita, gereja lokal ngalami banyak kesusahan. Hari ini kembali, senangkan hati Tuhan. Jadi berkat, bukan nyusahin orang lain, tapi jadi berkat. Setuju dan amin. Yang kelima, apakah selama kita sedang mempermalukan diri? Hari ini mari kita balik. Tinggalkan Mesir kita. Kembali ke tanah perjanjian kita. Abraham went up from Egypt. Dia tinggalkan Mesirnya. Siapa mau tinggalkan Mesir kita? Kembali naik, mendekat pada rencana Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.